I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Yes, I slapped the back of Argentina, substitute Barco's head. Even if it means a red card and a suspension, I'd make the same choice 100 times over. Gelandang Brazil Casemiro baru saja membicarakan insiden Messi dengan Jude Bellingham. Ya, dalam laga panas di semifinal Piala Dunia 2026, Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini, Bellingham yang membuatnya marah harus merasakan langsung hukuman dari La Pulga. Casemiro seolah memperingatkan gelandang Inggris itu satu hal, jangan pernah membangunkan Messi. Namun, sengitnya laga tidak berhenti di situ. Pertandingan Argentina dan Inggris juga memuncak di akhir laga, di mana Bellingham menampar pemain muda Argentina, Valentin Barco. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Casemiro soal kesalahan Bellingham yang membangunkan Messi? Dan bagaimana kronologi insiden panas antara Bellingham dan Barco? Mari kita ulas lebih dalam. Lionel Messi kembali menegaskan kualitasnya di level tertinggi. Dan kali ini, Jude Bellingham menjadi sosok yang merasakan langsung akibatnya. Semua bermula di babak pertama, saat pertandingan masih berjalan seimbang. Tempo tinggi, duel keras, dan tekanan besar membuat suasana di lapangan mulai memanas. Dalam situasi itu, Jude Bellingham mendekati Lionel Messi setelah sebuah insiden pelanggaran. Awalnya terlihat seperti interaksi biasa. Dua pemain berbicara, saling menanggapi, lalu berjalan menjauh. Namun, ada satu kalimat dari Bellingham yang mengubah nuansa percakapan tersebut. Ia menyampaikan komentar yang terkesan meremehkan, seolah menilai Messi terlalu mudah jatuh dalam duel. Bagi sebagian pemain, itu mungkin hanya bagian dari permainan. Tapi bagi Messi, itu adalah pemicu. Dan disitulah kesalahan fatal itu terjadi. Karena ketika Messi bereaksi dengan cara seperti itu, seringkali itu bukan tanda ia mengabaikan, melainkan tanda bahwa ia menyimpan sesuatu. Meski Bellingham dan kawan-kawan mencetak gol keunggulan, namun setelah itu Argentina bermain dengan ritme yang berbeda, lebih cepat, lebih berani, dan lebih percaya diri dalam menguasai permainan. Di tengah perubahan itu, satu hal menjadi jelas. Messi mulai mengambil alih kendali. Ia tidak terburu-buru, tetapi setiap sentuhannya menjadi lebih berbahaya. Setiap gerakannya membuka ruang. Seolah-olah ia membaca permainan satu langkah lebih cepat dari semua orang di lapangan. Dan ketika peluang itu datang, ia tidak menyia-nyiakannya. Dengan ketenangan khasnya, Messi mengirimkan umpan yang presisi kepada Enzo Fernandez. Gol penyama kedudukan tercipta dan momentum langsung berpindah. Inggris yang sebelumnya tampil solid mulai kehilangan ritme. Cerita belum selesai. Beberapa saat kemudian, Messi kembali menunjukkan kualitasnya kembali. Lagi dan lagi, ia terlibat dalam proses serangan, menemukan celah kecil yang tidak terlihat oleh pemain lain, dan menciptakan peluang yang akhirnya diselesaikan oleh Lautaro Martinez. 2 assist, 2 momen krusial, dan 1 perubahan besar dalam hasil akhir pertandingan. Messi dan rekan-rekan akhirnya bahagia Argentina ke final. Di sisi lain, Jude Bellingham harus merana negaranya tersingkir. Apa yang terjadi di babak kedua membuat banyak orang kembali mengingat insiden kecil di awal laga. Sebuah percakapan antara Messi dengan Bellingham. Satu kalimat yang mungkin dianggap biasa, namun ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar. Bagi Casemiro, sebagai pemain yang pernah beberapa kali menghadapi Messi, ia memahami satu hal penting. Messi yang termotivasi adalah ancaman yang berbeda. Menurutnya, memancing emosi Messi adalah kesalahan yang tidak perlu. Bukan karena Messi akan kehilangan kendali, tetapi justru karena ia akan meningkatkan level permainannya. Ia menjadi lebih fokus, lebih tajam, dan lebih efektif dalam setiap keputusan. Bagi saya,
Messi adalah pesepak bola terhebat sepanjang masa. Kamu menghormatinya, kamu bersaing dengannya, tapi kamu tidak pernah memberinya alasan lain untuk menaikkan levelnya. Kalau itu terjadi, Bellingham belajar pelajaran dengan cara yang sulit, kata Casemiro. Saya sudah pernah mengalaminya. Kami tidak mau Messi yang marah. Casemiro tahu betul bagaimana rasanya menghadapi Messi dalam kondisi tertentu. Baginya, Messi bukan tipe pemain yang kehilangan kendali saat emosional. Justru sebaliknya. Ketika tersulut, ia menjadi lebih fokus, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Lebih lanjut, ketika reporter menanyakan pendapatnya tentang Jude Bellingham yang berhasil memancing emosi Lionel Messi, Casemiro menjawab, kalau dia benar-benar membuat Messi marah, maka dia membuat kesalahan terbesar yang bisa dilakukan di lapangan sepak bola. Saya bicara dari pengalaman. Saat Messi emosional, dia jadi makin berbahaya. Itu hal terakhir yang kamu inginkan. Jude adalah pemain yang fantastis, tapi memprovokasi Messi hanya memberinya motivasi ekstra. Itu yang memicu dia. Begitu itu terjadi, kamu bukan hanya bermain melawan pemain hebat, kamu bermain melawan seseorang yang bertekad menghukummu. Tutupnya. Selain di dalam pertandingan, ketegangan laga semifinal Piala Dunia antara Argentina dan Inggris ternyata belum benar-benar selesai, bahkan setelah peluit akhir dibunyikan. Di balik kemenangan dramatis Argentina, ada satu momen panas yang kemudian ramai diperbincangkan. Reaksi emosi dari Jude Bellingham terhadap pemain muda Argentina, Valentin Barco. Tamparan dari Bellingham bermula dari gol penyama kedudukan Argentina yang dicetak oleh Enzo Fernandez. Gol tersebut lahir dari skema rapi yang melibatkan visi permainan Lionel Messi dan langsung mengubah arah pertandingan. Di tengah euforia pemain Argentina, situasi justru memanas di sisi lain lapangan. Sebagian besar pemain cadangan Argentina berlari ke dalam lapangan untuk merayakan gol penting itu. Namun, Barco justru mengambil arah berbeda. Alih-alih mendekati rekan setimnya, ia terlihat berlari ke arah para pemain Inggris yang sedang mencoba tetap tenang setelah kebobolan. Gestur Barco dianggap berlebihan. Ia tampak melakukan selebrasi yang cukup provokatif di depan pemain Inggris, melompat, mengepalkan tangan, dan berada sangat dekat dengan mereka. Aksi itu langsung memancing reaksi. Beberapa pemain Inggris mulai terlihat terganggu, bahkan John Stones melakukan dorongan untuk menjauhkan Barco dari dirinya. Kabar juga menyebutkan bahwa dalam selebrasi itu, Barco mengatakan sesuatu yang terdengar oleh Jude Bellingham. Meski tidak terdengar jelas apa yang dikatakan, reaksi Bellingham menunjukkan bahwa ia merasa tersinggung. Gelandang Inggris itu seperti menandai Barco, karena setelah laga usai, ia memberi tamparan kepada gelandang tengah Argentina tersebut. Barco tidak tinggal diam. Ia langsung berbalik dan menghadapi Bellingham. Adu mulut pun tak terhindarkan. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi keributan kecil yang melibatkan beberapa pemain dari kedua tim. Pemain senior Argentina, Nicolas Otamendi, segera masuk untuk meredam situasi. Dari kubu Inggris, beberapa pemain juga datang untuk menenangkan Bellingham agar tidak semakin terbawa emosi. Kiper dan pemain lain ikut menjaga jarak agar konflik tidak melebar. Yang menarik, insiden ini memperlihatkan sisi lain dari Bellingham. Selama ini, ia dikenal sebagai pemain muda dengan mental kuat dan kepemimpinan tinggi. Namun, dalam laga sebesar semifinal Piala Dunia, dengan tekanan yang luar biasa, emosi bisa muncul kapan saja, terutama ketika merasa dihormati atau tidak oleh lawan. Saya tidak menyesal. Ya, saya memukul belakang Argentina, menggantikan kepala Barco. Meskipun itu berarti red card dan suspensi, saya akan membuat pilihan yang sama 100 kali. Saya menghabiskan 3 tahun di Real Madrid. Saya mengerti bahasa Spanyol. Seorang pemain yang saya belum pernah bergerak ke padang berlari ke atas saya, menunjukkan baju di baju saya, dan berkata, "Kembali pulang, pencuri." Dia berpikir saya tidak mengerti dia.
Pada saat itu, saya hanya bisa berpikir tentang sejarah panjang England dengan Argentina, Beckham red card, dan bahkan lagu Falkland yang mereka nyanyikan setelah pertandingan. Kami baru saja mengalami kekalahan yang menyakitkan, dan dia memilih saat itu untuk mengecewakan kita. Jawaban saya adalah slap di belakang kepalanya, untuk mengingatkan dia bahwa provokasi memiliki konsekuensi. Jika mereka ingin menjaga titik seperti pertandingan, maka saya akan membiarkan tindakan saya berbicara. FIFA bisa menghukum saya jika mereka ingin, menghentikan saya jika mereka harus. Saya tidak peduli. Sejarah mengingat pemenang, tetapi juga mengingat orang-orang yang menolak mengepung kepala mereka. Bagi penggemar England, saya minta maaf telah melalui hal ini. Tapi jika ada yang menolak baju kami lagi, saya akan masuk setiap kali. Sejarah merah tidak akan mengubah pilihan saya, kata Bellingham.